Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara sarapan pagi, sarapan rohani, makanan sesungguhnya bagi hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai seorang yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Kristus pasti akan mengikuti arahannya, petunjuknya, kehendaknya untuk kehidupan kita semua. Nah, mengapa kita mau percaya kepadanya? Percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pernah bicara di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Berarti, kalau kita mengikuti Tuhan, itu gak enak ya, kan banyak yang dilarang seperti yang sudah disebutkan, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, mengikut Yesus. Berarti kan gak enak, banyak hal yang dilarang. Nah, mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, apakah mengikut Tuhan itu benar-benar tidak enak. Kita baca di Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya, ini perikopnya nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini cukup sampai ayat 29 saja. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dalam mengikut Tuhan, kita bukan saja mendapat kasih karunia, namun juga harus hidup menderita. Maksud dari kata menderita di sini adalah tidak hidup serupa dengan dunia. Kita harus membayar harga. Misalnya kita dikucilkan oleh sekeliling kita karena menolak untuk melakukan dosa, seperti contoh misalnya judi ataupun tidak ikut dalam hal korupsi. Dalam mengikut Tuhan harus dibutuhkan pengertian yang benar dan hati yang murni. Mengapa? Karena kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan ketika kita memiliki pengertian yang benar dan hati yang murni terhadap Tuhan. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, berpikir realistis. Di Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Yesus menegaskan barang siapa tidak memikul salibnya dalam mengikut Tuhan, sama sekali tidak berhak menyebut dirinya sebagai murid Tuhan. Tuhan memberikan gambaran yang realistis bahwa ikut Tuhan membutuhkan pengorbanan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dasar yang kuat. Nah, mari kita baca di Lukas 14 di ayat selanjutnya, yaitu ayat 28 sampai 33. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, tidak dapat menjadi murid Yesus. Nah, Tuhan memberikan gambaran mengenai dasar yang kuat. Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Tuhan semuanya berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah, ya santai, nyaman. Namun jelas Tuhan berkata ikut Dia itu menderita.
Tetapi dalam penderitaan itu Tuhan menjanjikan kepada kita bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang dan lebih dari pemenang. Kemudian yang ketiga adalah membawa misi. Di Lukas 14 ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tuhan ingin kita bisa menjadi garam dunia, yaitu membawa dampak bagi sekeliling kita, mengabarkan kabar baik. Pasti ada rintangan dan halangannya, tetapi kita memiliki Roh Kudus untuk melakukannya, yaitu membawa dampak bagi sekeliling kita, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan dengan Roh Kudus kita bisa berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Ada fakta bahwa seorang tukang akan memilih paku yang lurus dan tidak bengkok untuk dipukul dan ditancapkan. Sama seperti kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka akan banyak tantangan yang dihadapi karena dunia tidak menginginkan kita dekat dengan Tuhan. Dan mengakui Tuhan pasti ada proses yang tidak mudah. Seperti anak saya yang kedua, ini mau tumbuh gigi, ternyata prosesnya juga ada sakit, demam, sampai akhirnya tumbuh dan berguna untuk mengunyah makanan. Nah, jadi mengikut Tuhan itu memang ada penderitaan, memang gak enak dan butuh proses. Karena kita tidak hidup serupa dengan dunia. Tapi Yesus menjanjikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Seperti ayat yang sudah sering kita dengar di Yeremia 29 ayat 11 yang merupakan janji Tuhan untuk kita semua. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, amin. Sarapan pagi ini saya beri judul mengikut Tuhan itu titik. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa isi sendiri titik-titik tersebut menjadi motivasi supaya terus setia mengikut Tuhan. Haleluya. Sekian sarapan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi aktivitas kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.